Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan pada hari ini sehingga kita masih dapat melakukan Zoom pada hari ini. Serta sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberkatkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah mempersilahkan kami kelompok 5 dan kelompok 6 untuk presentasi pada hari ini. Adapun presentasi yang pertama yaitu makalah kelompok 5 yang berjudul Pembaruan Pemikiran Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML di bidang hukum Islam, merumuskan kerangka landasan pemikiran pembaharuan. Itu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Sarija Fadilah Hasibuan. Lanjut dari pembahasan A. Merumuskan kerangka landasan pemikiran pembaharuan. Pembaharuan merupakan terjemahan bahasa Barat modernisasi atau bahasa Arab al-tajdid. Mempunyai pengertian pikiran gerakan untuk menyelesaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi modern. Dengan jalan itu, para pemimpin Islam modern mengharapkan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran kepada kemajuan. Ada 12 pedoman atau patokan dalam melakukan pembaharuan di bidang hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedinamisan syariah Islam. Dari kacamata usul fikih dapat kita lihat bahwa ajaran atau hukum Islam ada yang bersifat qat'i dan ada yang bersifat jami'. Ajaran Islam yang bersifat qat'i ialah yang ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Quran dan Sunnah. Ia harus diterima apa adanya, tidak boleh ditambah dan tidak bisa dikurangi serta berlaku dalam segala kondisi dan situasi. Ijtihad tidak berlaku padanya dan tidak bisa difalsafahkan. Ajaran sehukum Islam yang bersifat qat'i inilah yang terkenal dengan sebutan syariah dan lazim pula disebut dengan ma'ulima min al-din bil ad-darurah. Baik yang bersifat qat'i syariah atau yang bersifat jami' fikih, kesemuanya adalah disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia yang pensyariatannya berlandaskan prinsip-prinsip kemudahan dan kelapangan. Antara itu, maka setiap kewajiban di dalam Islam disyariatkan atas dasar prinsip kemudahan dan kelapangan ini. Sumber kemudahan dan kelapangan ajaran agama Islam yang menjadi sendi dinamika keluasan ajaran hukumnya bila kita teliti terdapat pada 7 macam. A. Gugurnya ibadah pada saat uzur atau berhalangan, seperti gugurnya kewajiban melakukan ibadah haji pada saat tidak aman. B. Pengurangan, seperti mengqashar sholat bagi musafir. C. Penggantian, seperti tayamum sebagai ganti dari wudhu. D. Prinsip mendahulukan, seperti jamak takdim di Arafah. E. Seperti mengakhirkan, seperti jamak takhir di Musdalifah. F. Prinsip merubah, seperti merubah aturan sholat dalam keadaan bahaya. G. Rukhsah atau dispensasi, seperti makan bangkai dalam kondisi darurat. Selanjutnya, yang kedua, pemahaman terhadap kitabullah atau Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Disampaikan oleh Rasulullah secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Berbeda dengan pemikir Islam lain yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumber sekaligus dalil hukum,
atau masdar wal dalil ahkam. Profesor Ibrahim Hussam memandang Al-Quran hanya sebatas dalil hukum. Mengatakan Al-Quran sebagai sumber hukum dapat mengantarkan seseorang pada kesimpulan yang keliru, yakni penegasian peran Allah dan legislasi hukum Islam atau tasyri' al-ahkam al-Islamiyah. Oleh karena itu, menurutnya Al-Quran hanya dapat disebut sebagai dalil hukum, sementara sumber hukumnya adalah Allah sendiri. Dalam memahami Al-Quran, menurut Profesor Ibrahim Hussein, ulama dahulu banyak memahami secara harfiah dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Al-Quran. Sebagaimana ancaman dalam firman Allah, barang siapa yang tidak berhukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk golongan orang-orang kafir. Al-Maidah ayat 44. Pemahaman seperti ini selain belum tentu benar juga dapat menghambat perkembangan hukum Islam. Oleh sebab itu, menurut Profesor Ibrahim Hussein, mujtahid harus berani melakukan perombakan yang berarti dalam cara memahami Al-Quran, yaitu dengan dalam memahami kitab Allah dalam konteks semangat dan jiwanya. Yang ketiga, pemahaman terhadap sunnah Rasul. Untuk memahami sunnah Nabi Muhammad SAW, ulama terdahulu tidak mengadakan pembagian apakah sunnah itu dilakukan oleh Rasul dalam kerangka tasyri' al-ahkam ataukah dilakukan sebagai manusia biasa, sebagai sifat basyariah, sehingga secara detail semuanya diikuti dan menjadi dalil untuk dipegangi. Dengan pijakan pada firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh dalam pribadi Rasul terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu semua. Al-Ahzab ayat 21. Dan firman Allah, apa-apa yang datang kepadamu dari Rasul, maka ikutilah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka jauhilah. Al-Asr ayat 7. Menurut Profesor Ibrahim Hussein, dapat ditempuh dengan jalan mengklasifikasikan bahwa sunnah baru dapat dijadikan pegangan yang wajib diikuti jika dilakukan Rasul dalam rangka tasyri' al-ahkam. Dan apa yang dilakukan Rasulullah yang bukan atas nama Rasul tapi selaku manusia biasa atau basyar tentu tidak termasuk ke dalam kategori firman Allah di atas, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, namun bukan berarti harus menolaknya. Sebagai contoh, Rasul menyukai makanan yang manis-manis, kaki kambing, menyenangi pakaian yang berwarna hijau, membiarkan jenggot, dan mencukur kumis. Sedangkan contoh yang bersifat khusus seperti menikah lebih dari 4, kewajiban salat tahajud, dan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, dan kondisi apapun walaupun bahaya. Keempat, pendekatan ta'akuli. Ta'akuli diartikan sebagai ma'kulatul makna, dapat dipikirkan. Adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum dan keadilan pada suatu masa, tempat, dan lingkungan. Ta'akuli adalah segala ketentuan hukum Islam, ketentuan Nas, Al-Quran, dan Sunnah yang diterima dan ditaati oleh seorang hamba karena ada maslahatnya bagi manusia berdasarkan nalar rasio manusia selaras dengan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Pendekatan ta'abudi semata ini menurut Profesor Ibrahim Hussein harus diubah dengan jalan bahwa sebaiknya dalam memahami ajaran atau hukum Islam dilakukan lewat pendekatan ilmiah rasional menuju pendekatan ta'akuli. Dengan prinsip ini, ilat, hukum, dan hikmah tasyri' dapat dicerna oleh penalar umat Islam, terutama dalam masalah kemasyarakatan. Yang kelima, penekanan jawazir dalam pidana. Dalam masalah pidana, ulama-ulama dahulu banyak meniti beratkan dalam aspek jawabir. Artinya, dengan hukuman yang dilakukan itu, dosa atau kesalahan pelaku pidana akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka dalam masalah pidana mengenai hukumannya mereka banyak terpaku dengan apa yang dikatakan oleh Nas, tidak kurang dan tidak lebih. Sebagai contoh, misalnya, karena berpegang teguh pada prinsip ini, maka hukuman bagi para pencuri tidak ada lain kecuali potong tangan. Pezina mesti dirajam, dinamukkan, dan didera 100 kali, bermusnah, dan seterusnya. Yang keenam, masalah ijma. Menurut bahasa, ijma berarti kesepakatan.
kebulatan suara, sedangkan dalam terminologi usul fikih, ijma dimaknai sebagai suatu kesepakatan para mujtahid dalam satu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Profesor Ibrahim Hussein hanya menerima ijma sorry yang terjadi di kalangan sahabat atau ijma sahabat. Di samping itu, Profesor Ibrahim Hussein berpandangan bahwa ijma haruslah ada sandaran dan sanad. Kalau sandarannya itu berupa dalil qat'i, maka pada hakikatnya letak kekuatan hukumnya tidaklah terdapat pada ijma, akan tetapi justru terdapat pada dalil yang menjadi sandarannya itu sendiri. Kalau dalil yang menjadi sandaran itu joni, maka jelas sangat sulit ijma akan menjadi kenyataan. Yang ketujuh, Masalik al-illah. Kaidah-kaidah yang digunakan untuk mencari ilat, mengetes kebenarannya itu yang terkenal dengan istilah masalik al-illah, yang biasanya dibicarakan dalam kaitannya dengan qiyas. Qiyas adalah dalil yang paling subur dalam memecahkan masalah-masalah baru yang ditegaskan oleh nas atau oleh pembahasan ulama mujtahid terdahulu. Dan pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan cara merumuskan kaidah-kaidah pencarian ilah dan pengujian kebenarannya masalik al-illah yang benar-benar baru. Sehingga dalam penggalakan kias ini kita tidak terikat dengan masalik al-illah gaya lama, hasil rumusan ulama-ulama terdahulu. Sebagai contoh, menurut penelitian ulama-ulama dahulu, ilah kebolehan salat qasar adalah karena safar, di mana dalam safar terdapat 5 mazima al-masaqqah, indikasi mengalami kesulitan. Yang ke-8, masalik al-mursalah. Dengan mengutip ucapan As-Satibi, di mana ada kemaslahatan, di sana ada hukum Allah. Maka Profesor Ibrahim Hussein menjadikan masalah al-mursalah sebagai dalil hukum. Sebab berdasarkan masalah al-mursalah ini, menurutnya akan banyak masalah yang baru yang tidak disinggung oleh Al-Quran atau As-Sunnah, dan dalil-dalil lainnya dapat ditetapkan hukumnya. Sebagai contoh, misalnya berdasarkan masalah al-mustalah ini, maka pemerintah bisa menetapkan mata uang, pajak harta, harga resmi, mengambil sekian persen dari gaji pegawai negeri untuk pembangunan dan lain-lain. Tentunya sekaligus sanksi bagi mereka yang melanggar aturan yang telah ditetapkan tersebut. Yang ke-9, Sad az-Zari'ah. Sad az-Zari'ah terdiri 2 kata, yaitu saddu artinya menutup, menghalangi. Az-Zari'ah artinya jalan. Wasilah atau menjadi perantara atau mediator secara bahasa az-Zari'ah yaitu wasilah yang menyampaikan sesuatu. Maksudnya adalah menutup jalan yang menuju kepada yang haram atau dilarang oleh hukum Islam sebagai tindakan preventif. Dalam penerapan as-Zari'ah, pada prinsipnya Profesor Ibrahim Hussein mengkhususkan kepada sarana yang dapat membawa manusia kepada kemiskinan atau haram. Sebagai contoh, diharapkannya perkawinan beda agama yang dikhawatirkan dapat merusak akidah istri atau anak-anaknya kelak. 10. Irtikab akhaf ad-dararain. Irtikab akhaf ad-dararain dimaksudkan untuk memilih alternatif yang paling ringan atau sedikit bahaya negatifnya. Profesor Ibrahim Hussein melihat bahwa kaidah ini sangat tepat dan efektif untuk memecahkan permasalahan baru yang muncul dalam upaya menambah lengkapnya khazanah pemunculan hukum-hukum Islam yang baru. Profesor Ibrahim Hussein mencontohkan, perang di bulan-bulan yang mulia dan dilarang. Namun, kalau pada bulan ini pihak musuh memulai serangan, maka berdasarkan kaidah di atas, umat Islam boleh membalas serangan itu sebab serangan musuh dan fitnah tersebut dapat mengganggu eksistensi Islam. Yang ke-11, keputusan wali al-amr. Wali al-amr yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan istilah ulil amr ad-dunyawi. Pemerintah atau penguasa dengan segala aparatnya dari tingkat yang paling rendah, RT, RW, sampai tingkat yang paling tinggi, presiden, raja, menteri. Seperti firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad
dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul Sunnah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Surah An-Nisa ayat 59. Berdasarkan ayat 59 surah An-Nisa tersebut, maka segala peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah wajib ditaati selama semuanya tadi tidak bertentangan atau dibenarkan oleh agama. Yang ke-12, memfikirkan hukum qat'i. Jika berpegang pada kaidah usul fikih, tidak ada ijtihad dalam menghadapi nas qat'i, sedangkan fikih adalah hasil ijtihad. Tentulah dengan kaidah ini hukum qat'i tidak dapat diganggu gugat lagi. Artinya tidak dapat dipikirkan, tetapi menurut Profesor Ibrahim Hussein, suatu hukum jika tidak dapat berubah, hukum itu menjadi kaku. Sementara pada sisi lain disepakati untuk berpegang pada motto al-Islam salihun di kulli zaman wa makan dan taghayyaru al-ahkam bi taghayyaru amkina wa azimah. Misalnya salat maghrib 3 rakaat dan salat subuh 2 rakaat tidak bisa dikosor. Demikian juga wukuf di Arafah dan 7 bilangan tawaf pelaksanaannya harus demikian sepanjang masa, tidak dapat diubah lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya presentasi kelompok 6 kepada Saudari Sari Dwi Cahyana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Sebentar. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Sari. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan. Pembahasan selanjutnya ini berkaitan dengan fitah dan model ijtihad Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LM. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu sedikit biografi tentang beliau ya teman-teman. Beliau ini lahir pada tanggal 1 Januari 1917 di Tanjung Agung, Bengkulu. Dia merupakan putra ke-8 dari 12 bersaudara. Nah, beliau ini mengawali perjalanan ilmiahnya di Singapura pada Madrasah Assegaf pada tahun 1927 sampai kelas 4 beliau pindah ke Muawanatul Khair Arabis School MAS Tanjung Karang Lampung pada tahun 1929 dan beliau sekolah tersebut itu didirikan oleh ayahnya. Setelah itu beliau mengembara ke Jakarta melanjutkan studinya di SMP Darul Muallimin Jamiatul Khair pada tahun 1934. Pendidikan lebih lanjutnya teman-teman bisa melihat di Wikipedia atau di Google ya, banyak sekali biografi tentang beliau. Nah, beliau ini dikenal sebagai sang mujtahid. Bahkan Kiai Ma'ruf Amin sendiri pernah menyatakan bahwa Ketua Komisi Fatwa MUI sejatinya adalah Kiai Ibrahim Hussein ini. Siapapun yang menjabat tempat tersebut hanyalah mewakili sang pencetus lahirnya MUI. Berarti MUI ini adalah hasil dari cetusannya Kiai Ibrahim pada tahun 1970 untuk menghadirkan sebuah majelis ulama sebagai wadah ijtihad kolektif. Selanjutnya, ada beberapa yang menjadi hasil ijtihad beliau. Yang pertama, salah satunya ada memperbolehkan KB pada tahun 1967, selanjutnya memperbolehkan hakim wanita pada tahun 1974, dan memutuskan bahwa SDSB atau sumbangan dana sosial berhadiah bukanlah judi. Nah, pemikiran beliau ini sering menuai polemik di tengah masyarakat. Namun, meskipun menjadi polemik di tengah masyarakat, beliau tetap melontarkan pedoman beliau, atau misalkan hasil ijtihadnya disampaikan tidak dengan asal-asalan, melainkan melalui beberapa langkah. Ya, nantinya langkahnya akan kita bahas ya teman-teman.
Hal itu ditopang pondasi metodologi yang kokoh, keberanian ilmiah harus ditegaskan, itu ujar beliau. Oke, sekarang kita beranjak ke model ijtihad dan khitah dari Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML. Sedikit membahas tentang pengertian dari ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara yang bersifat operasional dengan cara istinbat atau mengambil kesimpulan hukum. Itu berdasarkan pendapat Imam Asy-Syaukani. Sedangkan khitah artinya garis besar perjuangan. Khitah mengandung konsepsi atau pemikiran perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman, dan arah berjuang. Nah, sedangkan model ijtihad yang beliau lakukan ini intinya dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal. Yang pertama, ijtihad di bidang fatwa, yang kedua, ijtihad di bidang tarjih, yang ketiga, ijtihad untuk memecahkan masalah hukum baru. Hukum masalah baru, mohon maaf. Khitah dan model ijtihad yang dilakukan Ibrahim Hussein dalam ketiga klasifikasi tersebut pada prinsipnya mengikuti khitah dan model para imam mujahid terdahulu. Nah, sebentar teman-teman. Beliau dalam berijtihad itu melalui 3 langkah. Langkah yang pertama adalah memeriksa dengan seksama apakah masalah tersebut sudah ditunjukkan dalam Al-Quran ataukah belum. Nah, ketika sudah ada di dalam Al-Quran nih, beliau juga akan mempertanyakan apakah statusnya tersebut itu qot'i atau zonni. Jika qot'i, apakah hukumnya menunjukkan ta'abudi atau ghairi ma'qul al-ma'ana ataukah ta'akuli. Bila ta'abudi tidak berlaku ijtihad, ketika ta'akuli ijtihad akan berperan di situ. Beliau ini akan menggunakan ijtihad sebaik mungkin. Jika masalah tersebut telah diselesaikan oleh ulama sebelumnya, maka akan melakukan ijtihad yang mana dalil yang paling kuat. Jadi misalkan ada perselisihan dari imam terdahulu atau menjadi perselisihan gitu ya. Nah, beliau akan mempertimbangkan mana pendapat atau dalil yang paling kuat dan mana yang paling besar manfaatnya atau kemaslahatannya. Bila masalahnya belum pernah diijtihadkan oleh para ulama terdahulu, beliau akan melakukan ijtihad secara mandiri. Beliau akan melakukan ijtihad secara mandiri berdasarkan kaidah-kaidah istinbat yang dapat diandalkan atau muktabar untuk mengetahui hukum masalah tersebut. Langkah yang kedua, apabila masalah tersebut tidak ditemukan pada Al-Quran, maka beliau akan meneliti dan mencarinya dalam sunnah dan hadis. Prinsip yang dilakukan adalah sama dengan apa yang dilakukan ketika meneliti pada Al-Quran dengan tambahan meneliti validitas dan autentitas sunnah atau hadis tersebut. Hasil ijtihad dan pandangan fuqaha terdahulu bila ada tentu menjadi referensi atau bahan telaahnya. Jadi dalam menelaah ini beliau tentu menggunakan hasil ijtihad atau pandangan para fuqaha terdahulu untuk menjadi referensi dan bahan telaahnya. Demikian metode yang dilakukan agar ijtihadnya lebih mendekati kebenaran atau aqrab ila as-sawab. Langkah yang ketiga, apabila hukum atau masalah tersebut tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis, baik mansus atau tekstual maupun lewat mafhum atau kontekstual, beliau akan meneliti apakah masalah tersebut pernah dibahas oleh ulama terdahulu ataukah tidak. Bila permasalahan tersebut sudah dibahas oleh ulama terdahulu dan menjadi ijma, maka akan berhenti di situ. Tapi ketika permasalahan tersebut sudah dibahas oleh para ulama terdahulu dan menjadi perselisihan, maka beliau akan mentarjih pendapat-pendapat para ulama tersebut. Selanjutnya, kemudian apabila hukum masalah tersebut memang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu, maka beliau akan melakukan ijtihad secara mandiri berdasarkan kaidah-kaidah istinbat yang muktabar untuk mengetahui hukumnya. Dalam hal ini biasanya khitah yang dilakukannya mirip dengan khitah mujtahid mutlak muntasib atau mujtahid yang memiliki kemampuan untuk menerapkan kaidah-kaidah, menggali hukum dan memilah usul furu' atau asal dan cabang. Namun bila bisa merumuskan
namun belum bisa merumuskan metode ijtihad sendiri. Nah, kemudian dalam mentarji, beliau ini juga melalui beberapa langkah, teman-teman. Kan tadi ketika pendapat-pendapat dari para ulama terdahulu ini mengalami perselisihan, beliau akan mentarji secara mandiri gitu ya. Nah, langkah-langkah beliau dalam mentarji ini ada 3 juga. Yang pertama, meneliti penukilan yang sohih dari kitab-kitab fikih muktabar dari mazhab yang ada, dari masing-masing mazhab, ia pilih pendapat mana yang paling kuat. Hal ini karena biasanya dalam satu mazhab terdapat beberapa qaul atau pendapat. Yang kedua, dari setiap mazhab dipilih lagi dalil yang paling kuat. Biasanya untuk menentukan hukum suatu masalah, masing-masing mazhab mempunyai beberapa dalil dan argumentasi. Selanjutnya, yang ketiga, kemudian beliau akan memeriksa dan meneliti ketepatan dalil masing-masing, keunggulan dan kelemahannya, wajah istidolnya atau metode penelusuran dalil dan pemahamannya, kaidah-kaidah istinbat yang dipergunakan, dan cara mengoperasionalkannya atau ketepatan atau tidaknya. Setelah itu barulah beliau memutuskan atau melakukan perbandingan dan pentarjihan dengan menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dari penimbangan-penimbangan tersebut, dari menimbang keunggulan dan kelemahannya, itu beliau akan dapat memutuskan bahwa kesimpulan A adalah yang paling kuat dalilnya dan paling sesuai dengan kemaslahatan, atau misalkan keputusan pendapat B itu kurang kuat dalilnya tapi sesuai dengan kemaslahatan. Misalkan lagi pendapat C lemah dalilnya dan tidak sesuai dengan kemaslahatan. Pendapat D lemah dalilnya tetapi lebih sesuai dengan kemaslahatan. Nah, dari pendapat A, B, C, D ini kemudian beliau akan mengambil yang paling kuat dan paling bermaslahat gitu. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui ya bahwa beliau memiliki kelebihan untuk memodifikasi atau memformulasikan kaidah-kaidah istinbat yang telah ada, sehingga format baru itu tampak lebih maju dan bahkan lebih orisinal dan canggih. Hal itu terasa apabila kita mengikuti secara teliti, kritis, dan analitis terhadap pemikiran-pemikiran beliau, khususnya di bidang hukum Islam. Untuk itu sekali lagi kemampuan beliau di lain untuk memecahkan masalah-masalah yang baru dan belum pernah dibahas oleh imam-imam terdahulu. Kiai besar ini layak untuk disebut sebagai sang mujtahid. Ada sedikit quotes untuk materi pada kelompok 6 ini. Fikih itu luas, jangan terpaku pada satu mazhab saja. Itu perkataan dari Kiai Abbas Abdul Jamil. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jika ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok 5 maupun kelompok 6, kami persilakan. Ya, silahkan didiskusikan. Ini selamat datang, ada Bunda Utari ini sudah hadir. Bun, apa kabar Bun? Masya Allah. Ya, saya nyimak aja, Bunda. Saya nyimak aja. Sehat ya Bun ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Saya nyimak aja. Alhamdulillah. Ya, silakan, silakan. Ya, silakan didiskusikan dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan teman-teman. Barangkali ada yang belum jelas atau kurang jelas atau perlu didiskusikan, boleh ditanyakan ya teman-teman.
Silahkan. Di grup ada pertanyaan nggak? Belum ada, Ibu. Belum ada. Atau mungkin sudah paham semua ya? Bagaimana teman-teman? Barangkali masih ada yang dibingungin dari penjelasan kami, boleh teman-teman ditanyakan aja. Ini kelas C apa D? 7D. 7D ya? Ya, Ibu D. D, oke. D. Makalahnya mana sih? Makalah ke berapa ini? Mau nyari makalahnya. 5 dan 6, Ibu. 5 dan 6. Ini kelompok ini D kan? 6. Fito dan model ijtihad ya? Ya, Ibu, itu untuk kelompok 6. Ini 6, 5-nya di mana? Itu nggak ada 5. 5. 5. Makalahnya mana nih 5? 6. Kelompok 5 makalahnya di mana ya? Apa PPT-nya aja adanya? Sudah ada, Ibu, ini. Saya sudah tag. Sudah di-share. Sudah.
Oh, udah lama ya. Di sebelumnya ya. Ya. Mungkin sudah jelas semua kali ya. Nggak ada yang bertanya. Ya, ini Ibu sambil baca makalahnya. Ya, ini sudah cukup bagus ya. Makalah yang 5 ini. Ya, hanya mungkin Ibu kasih masukan ya sedikit supaya bahasanya cantik, bahasanya apa ya bagus. Hanya di masing-masing subjudul ini kan pemakalah langsung bilangnya kesimpulan titik 2 gitu ya. Mungkin supaya tidak apa ya tidak samar nanti dengan di bab terakhir kan ada bab ke penutup ya, bab ketiga. Nah, bab ketiga penutup kan. Bab ketiganya mana ya? Bab ketiga. Nah ini bab ketiga penutup kesimpulan kan di sini begini kan. Kesimpulan 1 landasan kerangka pemikiran pemeluk Islam. Ini ada. Nah ini sebaiknya jangan pakai tanda apa namanya ini. Oh sebentar. Ibu lupa. Minta jadiin host aja ya, biar Ibu buka jadi enak kalian bisa ngelihat ya. Lupa. Ibu Ya, sudah, Bu, sudah jadi host ya? Iya, lupa. Ngomong sendiri, ngelihat sendiri. Maaf, suka begitu, suka nggak merhatiin. Ini ya. Nah, ini sudah ya? Sudah terlihat ya? Bisa dilihat? sudah Ibu. Oke, ini untuk di penutup kesimpulan kan di sini pakainya tanda panah nih ya. 1, terus bawahnya ini landasan kerangka, terus ada tanda panah kedinamisan syariah Islam. Dan seterusnya sampai berapa ini? Nah, udah terakhir kan? Nah, ini untuk gaya bahasa ya, gaya bahasa atau penampilan dan memang ketentuannya di sini kalau misalnya tidak ada angka lagi ya, hanya 1 atau kita cek dulu dari awal. Dari awal ya. Dari awal ini oke, sudah ada basmalah. Oke. Nah, pembahasannya hanya 1 ya. Kalau hanya 1, ini tidak perlu dikasih nomor ya. Karena setelah A, 1 ya. Biasanya sih tidak ada nomor. Kalau tidak ada lagi gitu. Atau ini sebentar. Nggak pakai rumusan masalah ya. Bab 1. Pendahuluan. Apa saja kerangka landasan pemikiran pembaharuan? Disebut pembaharuannya siapa? Menurut Ibrahim Hussein ya? Menurut Kiai Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML ya? Oke lah, misalnya ada angka 1, tapi di sini dilanjutkan ya, karena ini kan pemikirannya beliau ya. Oke, nggak masalah 1, kasih nomor 1 saja nggak apa-apa. Nah, di sini juga sama, nanti kasih Profesor Ibrahim Hussein. Nah, ini kalau sudah ada angka 1, ini di bawahnya ini jangan di sini. Harus di bawahnya M. Nah, terus ini 6 atau 7 ketukan ya, 7 spasi gitu. Jadi mungkin rada ke sini, ukurannya patokannya dari sini, dari M ya, dari huruf M. Ya, jadi dari sini. Nah, kok hilang? Nah ini.
Nah, jadi ini maju ke sini. Terus sama, sesuaikan semua. Nah, kalau ini sudah angka 1, maka di sini tidak angka 1. Ya. Berarti huruf apa? A ya? A kecil gitu. Tapi biasanya kalau habis bab 2 pembahasan di sini menggunakannya abjad, huruf apa namanya? Kapital. Jadi huruf A besar. Nah, kemudian A besar baru di sininya angka 1. Sudah betul angka 1-nya. Tinggal merubah di sini. Ya. Oke, terus nomor 1 kedinamisan syariah Islam. Ini tidak sejajar di sini, bukan rata kiri, tapi ikuti di bawahnya K. Nah, di bawahnya ini. Ya. Terus semua. Oke. Ini setelah angka 1 betul di sini abjad. Ya, ini sudah betul. Nah, di sini ketika penulis ya atau pemakalan membuat kesimpulan, bahasanya supaya tidak kaku ya, supaya cantik bahasanya ya disebutkanlah di sini. Misalnya pemakalan menyimpulkan ya dari kacamata usul fikih atau langsung saja di sininya kedinamisan syariah Islam. Ya. Penulis menyimpulkan bahwa kedinamisan syariah Islam menurut Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML gitu. Langsung ya, bahwa kedinamisan syariah Islam adalah apa-apa. Atau pemikiran bahwa gitu, pemikiran Pak Ibrahim Hussein tentang kedinamisan syariah Islam adalah sebutkan ya. Sebutkan kemudian maksud kedinamisannya itu apa gitu. Nah, terus baru yang kedua ini maksud dari pemahaman terhadap kitabullah itu apa. Nah, di sini ya. Penulis pemakalah atau penulis yang menyimpulkan bahwa yang dimaksud pemahaman terhadap kitabullah Al-Qur'an oleh Profesor Ibrahim Hussein adalah apa-apa. Gitu ya. Oke, ini juga sama. Untuk posisi sama kan ya? Sama dengan yang atas. Terus untuk footnote, oh ya. Footnote ini dari pertama ya. Bu lihat dulu. Dari pertama. Nah, ini masuk ke dalam ya. 7 spasi. Baris kedua oke. Terus hurufnya ini Times New Roman. Terus ini rata, harus rata kanan. Ya, ini kurang ke dalam semua. Oke, nah ini dalam menulis ayat Al-Qur'an. Ini kan ayat Al-Qur'an ya. Bagaimana yang dimaksud Al-Qur'an? Kok ini begini? Kenapa ini? Kok tiba-tiba begitu bunyinya? Ulama dahulu banyak yang memahami secara harfiah dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Al-Qur'an. Bagaimananya ini kenapa kok jadi begini? Mohon maaf Ibu, itu salah ngetik. Kenapa? Salah ketik Ibu. Iya, oke, nanti direvisi ya. Jadi harus ayat Quran sebutkan, nanti terjemahnya rata kiri ya. Terus di sini dikasih QS titik baru Al-Maidah mak panjang berarti A-nya kasih strip atas. Terus setelah Al-Maidah di sini ditulis dalam pagar Al-Maidah surat keberapa? Titik 2 baru ayat. Baru nomor ayat, tidak perlu ada kata ayat. Ya, kata ayat tidak perlu. Oke. Terus ini sama ya, bilang kesimpulannya penulis ya gitu. Penulis atau pemakalan menyimpulkan bahwa gitu. Ya. Oke. Sama semua tinggal begitu. Nah, ini kenapa? Ini juga sama. Pokoknya dalam membuat
QS, Al-Ahzab, ya sama semua. Terus ayat Quran, sebutkan ayat Qurannya ya. Langsung ayat Quran. Nah, IIQ harus ini. Nah, ini. Langsung ayat Quran, ininya sama disebutkan. Ta'akuli kan bahasa Arab ya. Jadi cetak miring. Atas juga sama kali. Oh enggak. Ta'akuli. Semua ta'akuli cetak miring. Oke, ini sama Zawajir, ini cetak miring. Hijma ya sama saja ini. Masalikul Ilah ini cetak miring. Masalihul Mursalah ya, cetak miring. Sazuz Zari'ah, cetak miring. Irtikab, ini juga sama, cetak miring. Irtikab akhafud darorain. Dororain, daror kok, bukan daror. Dororain. Waliul amr, cetak miring. Memfikirkan hukum qat'i, cetak miring. Nah, sudah. Nah, nanti baru di sini. Kesimpulannya yang tadi yang sudah kamu simpulkan di bawahnya itu, tinggal masukkan aja ke sini. Tapi ini jangan pakai ini ya. Jangan pakai apa tanda panah ini. Jadi sebutkan aja apa nomor. Nomornya kalau ini satu berarti ini A kecil. Terus oke, daftar pustaka sudah, ini tanpa tahun. Oke. Ya. Coba dicek untuk tahun ini apakah di sini apa di belakang. Ya, semua tahun di buku panduan ya. Panduan skripsi. Seingat ibu tuh di sini, tapi nggak tahu kalau sekarang sudah menjadi ditaruh di sini. Seingat ibu sih dulu setelahnya di sini. Setelahnya, kan di sini kan ada tanpa tahun gitu kan. Tanpa tahun kan di belakang. Nah di sini, jadi tahun ada tahunnya ya di sini. Oke ya, ini untuk pemakalah ke berapa tadi? Ke ini, ke 5 ya. Kelima, terus yang satu lagi yang mana ya? Itu yang kelima. Satu lagi berarti yang keenam ya. 6-nya ini ya. Sama ya. Oh lain. Langsung ada 2 ini sudah benar. Nah, nanti di sini dikasih statement oleh pemakalah ya. Setelah ini seperti yang tadi tuh, yang kelompok sebelumnya. Jadi ada kesimpulan dari pemakalah apa gitu. Terus yang di sini nanti di terakhir. Ini urutannya. Ini sudah betul posisinya.
Betul. Nah, ini kurang minggir ya. Harus di bawahnya sini. Oh, kalau habis angka 2, berarti sini jangan setengah kurung. Langsung A biasa. Ya, bukan setengah kurung. Nah, ini sudah benar. A biasa. A juga. Nah, di sini ya, setelah ini, setelah baris ini, maka di sini ada statement dari pemakalah. Ya, kesimpulan yang B itu apa gitu. Kesimpulan yang nomor B ya. Nah, ini. Kesimpulan dari ini itu apa? Nah, nanti di bab 3-nya tinggal memasukkan yang tadi, yang 2. Jadi sudah ada dua apa namanya, pertanyaan, 2 jawaban. Rumusan masalah kan ada 2 tuh. Ya. Kan rumusan masalahnya ini kan sudah dibuat oleh pemakalah. Ini apa pengertian ijtihad dan khitoh. Nah, nanti di sana. Terus nomor 2-nya apa khitoh dan model ijtihad yang digunakan oleh Prof. Kiai Haji. Haknya besar ya ini. Ibrahim Hussein LML di bidang tulisan. Nah, jadi anggap saja ini soalnya, jawabnya di bab 3. Nah, di sini. Ini jawabannya di sini. Jadi jawabannya harus sesuai dengan pertanyaan itu tadi. Ya. Terus sudah dibuatkan tadi di kesimpulan masing-masing. Nah, di sini kan harus ada statement ya untuk mengakhiri pembahasan dari poin A, maka di sini harus ada kesimpulan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pengertian ijtihad itu? Jadi jawabnya pengertian ijtihad. Nah, kemudian pengertian khitoh, mana khitohnya? Ini ijtihad. Nah, oh ini, oke. Nah, sudah begitu. Nanti di sini tag dibuat. Nanti tinggal pindahkan ke sini. Nah, tag di sini. Sudah. Nanti nomor 2-nya di sini. Apa nomor 2-nya tadi? Jadi sesuaikan. Nah, nanti seperti ini, nanti kalian setiap membuat makalah apapun dan membuat skripsi seperti itu. Ya, jadi sudah mahir nantinya. Udah nggak pakai apa berulang kali nantinya ketika bimbingan skripsi. Ya, habis ini kalian kan harus sudah maju ujian, maju apa judul. Ya, sempronya udah kan ya berjalan. Udah, Ibu. Mau berakhir semester ini ya. Oke, mungkin itu masukan dari Ibu. Kemudian kalian apakah sudah jelas yang Ibu jelaskan dan juga pemakalah paparkan tadi? Kalau tidak ada yang bertanya, bisa 2 kemungkinan. 1 kemungkinan makalahnya bagus, sangat bagus, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan karena sekali baca langsung paham. Nah, itu kalau itu benar, maka itu yang diharapkan oleh kita semua ya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pemakalah teman-temannya paham semua, dan juga terutama ilmu yang sudah diturunkan oleh almarhum Pak Kiai Ibrahim Hussein ya turun kepada kita semua sebagai muridnya ya, kepada Ibu selaku pengajar dan juga kepada kalian selaku murid ya, kita turun temurun ya ilmunya dari beliau ya. Kemudian yang kedua kemungkinannya nggak paham ya, sehingga diam tanpa berkata apa-apa, hanya pemakalah saja yang memaparkan. Nah, tapi naudzubillah jangan sampai kalau itu ya. Ya, walaupun ada yang tidak tidak on kameranya, ya, tapi semoga ilmunya tetap mengucur kepada anak-anakku sekalian.
Mungkin itu ya. Pak Makala, bagaimana nih Pak Makala? Gimana kita minta masukan dulu dari Bunda Utari dulu. Bunda, apakah masih bergabung? Nah, kalau masih bergabung, monggo misalnya mau menambahkan. Tapi kalau misalnya kita sudah dianggap cukup, ya, kalian paham semua, maka kita harus absen, ya, on cam semua supaya bukti hadir. Terus nanti dicek checklist ya, checklist. Di checklist itunya apa namanya, kehadirannya, ya coba on semuanya, kemudian kita foto. Nah kan cantik tuh, pada nongol semua, wih, ngumpet-ngumpet semua. Bunda Utari bisa on Bun, kita foto sebagai bukti hadir. Siapa yang moto nih nanti? Yang moto siapa? Penjam siapa penjamnya? Zahratul Afifah mungkin Bunda. Zahratul Afifah mana? Fasya. Boleh Bu. Oke, silakan difoto sebagai bukti. Nah, kan cantik semua tuh. Segar-segar Ayo semua. teman-teman yang belum on-cam boleh. Iya. Ibu masih kena nih, tadi habis sholat. Gak apa-apa Bu. Baik, 1, Oke. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah Bu. Oke, baik. Kalau begitu nanti jangan lupa dikirim di grup. Kemudian yang hadir, apakah ini hadir semua? 28 orang? Apa berapa? Berapa orang jumlah? Penjamnya siapa nih? 7D 28, Bu. 78. Nah kan ada Bunda Utari dengan Ibu nih 2. Berarti 26 ya? Dua Zoom di saat yang sama. Ada yang nggak hadir? Dua orang. Atau? Ada yang berdua, Ibu. Oh, ada yang berdua. Oke, baik. Kalau begitu. Baik, mungkin kita cukupkan ya? Ya, Bunda Utari, kita... Ya, aduh, kalau jam segini nih, 2 Zoom. Udah lama sih mereka jadi nggak enak. Iya, kita cukup ya kalau gitu ya. Cukup. Alhamdulillah, berkah. Baik, Bunda, mohon didoakan anak-anakku sekalian ini yang cantik-cantik dan solehah. Masya Biar Allah, sukses. berjadi Ya. solehah semua alimah. Amin. Silakan Bun, didoain Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Doa untuk Mbak Nur Izzah juga, semoga terkabul hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabb. Ya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama anak-anak. Amin. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang solehah. Amin ya. Ini wa kulli niyatin solehah wal hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan li almarhum Bapak Agus. Semoga Allah ampuni segala dosanya, ditempatkan dalam jannah ya Allah. Allahumma gfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wassalam wa naqi minal khataaya kama yanqatul abyadu minad dansi wa abdil daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa qibnatal qabri wa adzaban nar. Ya Tuhan, nafsul mutmainnah irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء ونور الأبصار وضيائها والآل والصحب في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان لا تحرك لسانك وتأتي يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas doanya untuk suami almarhum ya, suami saya. Iya kan sama-sama kita selalu sama anak-anak semua juga. Ya, amin. Amin ya Rob. Dan juga untuk anak-anakku sekalian ya, sudah dipanjatkan doa oleh Ibunda Utari. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rob. Amin ya Rob ya Rabbal alamin. Baik, pemakalah silakan ditutup